ada saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Ini ada penampilan individu kedua yang mana dihadiri oleh pengajar praktik yaitu Bu Dea Anak Besi BD pagi tadi anak pagi dan juga sekolah SMA di dalam sana urusan Jakarta BD ya. Dan fokus dari pagi hari ini itu ada 4. Pertama, diskusi refleksi tentang ilmu belajar di sekolah. Yang kedua, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Diskusi rencana merintis komunitas partisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan pakar itu dan mengkomunikasikan visi dan rasa perubahan pada kepala sekolah dan warga sekolah dan dimodifikasi oleh PP. Dan ada pun alur kegiatannya. Alur kegiatannya pertama ada pembukaan yang barusan sudah disampaikan penelitian kegiatannya. Yang kedua itu ada sambutan kepala sekolah. Yang ketiga sambutan pengajar praktik. Keempat kesepakatan. Yang kelima SPP, yang keenam diskusi, yang ketujuh penutup. Langsung saja untuk acara yang kedua sebelum sambutan kita mulai dengan baca basmalah. Acara yang kedua itu sambutan kepala sekolah pada Bapak Dr. Anissa Zahra PD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pendamping kuliah dari SMP 4 Segarang Barat, Ibu Kasek, Ibu Vera, dan rekan-rekan yang hadir pada kesempatan kali ini, khususnya Pak Zuhendri. Alhamdulillah kita berkumpul di sini atas izin Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai Rasul pilihan Allah yang bisa memberikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang membantu. Singkat saja Bu ya, karena ini pendampingan yang kedua, menjelaskan dan menyampaikan visi misi sekolah. Makanya pada kesempatan kali ini Pak Jul sudah begitu siap menyampaikan apa yang akan disampaikan pada pagi, siang atau menjelang siang hari ini. Tentunya semuanya karena bimbingan arahan dari Ibu sebagai pendamping individu Pak Jul. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Pak Jul hari ini nanti kedepannya Pak Jul bisa mentransfer dan bisa menyampaikan kepada guru-guru meskipun boleh di Provinsi Jawa Barat sebanyak 49.000 boleh akan diadakan guru penggerak, dan kemarin sudah dibuka oleh Setda Provinsi Jawa Barat. Nah mungkin se-Jawa Barat sudah mengerti semua Bu ya, baik SMP khususnya kemarin untuk SMA, SMK dan SMP yang dinaungi oleh Provinsi Jawa Barat. Nah mungkin yang terakhir Bu ya, apabila nanti dalam pelaksanaan ini mohon ya diberikan masukan apabila ada yang memang harus, tapi Pak Jul saya yakin beliau sudah semaksimal mungkin Bu akan melaksanakan
pelaksanaan bintek istilahnya bimbingan dari Ibu. Insya Allah Pak Jul bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian Bu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutannya. Yang kedua yaitu sambutan dari PP pengajar praktik kepada Bu Dia. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Pak Jul. Izin Bapak menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Tambun Selatan, Bapak Dr. Andes Jahra MPD. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala. Yang terhormat ibu-ibu, ibu guru khususnya yang mewakili sebagai rekan sejawat Bapak Jul dan Pak Jul sendiri, serta anak-anak yang bersedia membantu Pak Jul untuk jalannya kegiatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Ta'ala, di mana pada siang pagi menjelang siang hari ini di cuaca yang sangat cerah kita bisa berkumpul bersama dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selawat serta salam tak lupa kami aturkan pada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad SAW. Ibu-ibu, bapak ibu yang saya hormati, saya tidak akan panjang lebar untuk sambutan ini, tetapi izin bapak, izin ibu, saya langsung memandu jalannya kegiatan pada hari ini, yang mungkin nanti sepenuhnya saya di sini hanya memantau apa yang sudah dilakukan Pak Zul selama 1 bulan terakhir, kemudian fokus pendampingan pada hari ini, diskusi refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah ini, khususnya di SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Kemudian fokus yang kedua yaitu refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3 secara garis besarnya saja Pak Julia. Kemudian diskusi tentang merintis komunitas praktisi yang insya Allah nanti komunitas praktisi akan dirintis oleh Pak Julia di sekolah ini berdasarkan hasil pemetaan di lokakarya pertama Pak Jul. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan pada kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh saya sendiri sebagai PP. Jadi nanti Bapak Ibu berdiskusi, finalnya berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh Pak Zul. Kemudian saya sebagai moderatornya. Dan mungkin mohon maaf izin, ketika nanti berdiskusi ada sesuatu yang perlu saya luruskan, nanti saya otomatis meluruskan ya ibu-ibu ya, bukan berarti saya menyela diskusi ibu dan bapak. Seperti itu ya Pak ya, Bu. Moderasi ini 4 kali 3 jam ya. Jadi 4 kali 3 jam. Jadi kurang lebih selama 3 jam, bisa kurang, tapi ya kalau bisa jangan lebih. Saya mohon maaf karena mengganggu aktivitas ibu-ibu yang sedang mengajar, juga bapak yang mungkin kegiatannya sangat padat pada hari ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ya di sela-sela kesibukannya. Baik, nanti bisa dimulai diskusinya. Sebelumnya nanti dibuka Bapak ya kesepakatan yang akan dibuat seperti apa. Jadi untuk pelaksanaannya silakan nanti dibuat oleh Pak Jul kesepakatannya ketika kita berdiskusi, kemudian dilanjut dengan ice breaking dan
ke inti diskusi. Baik, seperti itu pemaparan dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dia yang memberikan sambutan bermakna sekaligus terkait dengan pelaksanaan pendampingan yang kedua. Selanjutnya itu dari alumni kesepakatan. Kita diskusikan kesepakatan apa saja yang akan kita lakukan selama pendampingan ini. Boleh nanti kita diskusikan kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini nanti kita lakukan berjalannya diskusi sampai akhir kegiatan. Nah, ibu-ibu semua, kira-kira apa kesepakatan kelas yang mau kita lakukan? Ini kegiatan atau menambahkan? Apakah cukup ini atau ada penambahan mungkin dari ide ibu-ibu? Pertama itu peserta aktif dalam kegiatan, yang kedua menghormati pembicaraan peserta lain, ketika berbicara makanan dan minuman silakan dinikmati sambil Minuman maksudnya gimana ya Pak? makanan itu silakan dinikmati, maksudnya dimakan, boleh makan, boleh tetap minum. fokus diskusi. Ya. Boleh makan dan minum, tetap fokus diskusi. Lalu menjaga kebersihan ruangan ini. Cukup ya? Iya. Apakah HP perlu di silent? Gimana sih saya? Apakah perlu saya kan? Silent ya. Jadi ditambahkan. Ini adalah speaking. Ya, speaking. Saya sih menamakannya speakingnya tepuk puha namanya, tepuk satu. Contohnya ya, tepuk satu. Puha, gitu. Ya. Silakan berdiri ibu semua biar semangat ya. Ya Ya, 1, 2, 3. Silakan ibu duduk kembali. Kan udah ngantuk kan? Baik. Sederhana saja speakingnya karena kita waktu juga ya langsung. Jadi setelah ini itu saya akan memutarkan video budaya Indonesia. Sebentar Kak, sebentar dulu ya. Jadi nanti di skip dulu ya. Jadi saya sebagai moderator ingin menanyakan sebelum masuk ke video ini, video pembelajaran, saya ingin tahu refleksi Bapak sendiri dari pembelajaran 1.1. Tapi sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dukungan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat tentang pembelajaran yang dilakukan Pak Jul selama 1 bulan terakhir di lingkungan sekolah? Dukungannya seperti apa? Pak Jul ceritakan dulu, kemudian Pak Jul ceritakan dulu tentang refleksi pembelajaran 1.1, 1.2, dan 1.3. Baru nanti masuk ke video. Silakan Pak Jul. Langsung jawab dulu atau gimana? Iya, langsung Bapak ceritakan dulu, kan refleksi dulu Pak, sebelum ke materi. Kan ibu-ibu belum paham kan, belum tahu maksudnya itu gimana, langsung digiring ke video itu apa gitu. Kita mau diajak kemana?
kita ngapain gitu itu ya. Jadi ceritakan dulu perjalanan Pak Jul ketika Pak Jul mempelajari modul 1.1. Kemudian bagaimana dengan pihak sekolah, baik dari kepala sekolah, baik dari teman sejawat maupun murid-murid yang diajar oleh Pak Jul. Bagaimana perkembangannya setelah Pak Jul menerapkan setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Baik, saya akan menceritakan tentang apa yang saya pelajari di modul sebelum-sebelumnya. Tentang yang pertama itu ilmu belajar di lingkungan sekolah. Yang saya tahu sebelum saya ikut ini adalah kita belajar sesuai dengan bidang yang kita ampu, lalu kita mengajarkan tanpa kita melihat bagaimana peserta didik di dalam kelas, apakah dia itu menerima pelajaran yang baik atau tidaknya, atau seperti apa. Tapi setelah saya ikuti kegiatan CGP itu di modul 1, bahwasanya pembelajaran itu bukan hanya sekedar materi dan bukan sekedar pengetahuan saja yang ditransfer, tapi juga menuntut peserta didik, yaitu pembelajaran berpihak kepada murid, yang mana itu guru dan siswa saling berkolaborasi, komunikasi lalu kritis, mandiri, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu ada pendidikan kebalikan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan global, berpikir kritis, bergotong royong, ya. Lalu di refleksinya di tantangan yang di sekolah ini itu sebenarnya kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat itu sudah mendukung kegiatan CGT yang saya lakukan. Di antaranya itu menyiapkan sarana-sarana dan support dari teman-teman semua. Ketika saya minta bantuan dari teman-teman, baik itu dokumentasi maupun saran dan masukan, dan juga kritikan juga, itu juga disampaikan oleh teman-teman semua, sehingga saya dapat menerapkan hal baik ini ketika melakukan pembelajaran di kelas. Yang mana dulunya sebelum dapat materi ini, saya itu gampang emosian, tapi setelah mengikuti materi ini itu tidak emosian. Karena apa? Karena kita nggak boleh marah kepada siswa, tapi kita menuntut siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang mana kodrat alam itu kita menggali potensi siswa, dan kodrat zamannya sesuai dengan kemampuan siswa berdasarkan zamannya saat sekarang ini kita lakukan. Dan juga yang kedua, nilai refleksi 1.2-nya yaitu nilai dan peran, yaitu di dalamnya pembelajaran ini saya terima dan saya pahami adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak itu perlu ada di setiap guru, karena di sana terdapat nilai kolaborasi, nilai kemandirian, nilai efektif, dan juga peran guru-guru penggerak itu yang berpihak kepada murid. Lalu yang 1.3 refleksinya adalah visi sekolah. Visi sekolah yang saya kerjakan sebelumnya tidak menabrak dari visi yang sudah ada, tapi saya melakukan visi sesuai dengan, karena saya guru, saya mengembangkan visi yang berdasarkan saya sebagai guru. Nanti bisa dilihat dari PPT-nya visi seperti apa yang saya buat. Baik, terima kasih atas refleksinya dari pembelajaran 1.1 sampai 1.3, Pak. Jadi ibu-ibu sudah jelas ya. Jadi di sini adanya Pak Jul di sini itu untuk mendiskusikan, yaitu pertama tentang komunitas praktisi. Ya, baik komunitas praktisi di sekolah ini sudah ada atau belum? Untuk tingkat sekolah belum, tapi tingkat sekolah itu sudah baru mulai. Iya, kalau kombel ya sama. Komunitas praktisi itu mengerucutnya ke bisa kombel. Kalau kombel itu komunitas belajar, kalau praktisi itu ya praktis sesuai dengan bidangnya.
Kalau kombel bisa lintas bidang studi. Contoh Pak Jul mengajar bidang apa Pak? Sejarah. Berarti kalau kombel itu bisa yang dipelajari bukan hanya praktis yang dia kuasai, tetapi lebih luas gitu kalau kombel. Jadi gabungan dari beberapa praktisi menjadi komunitas belajar. Jadi apakah di sini sudah ada komunitas praktisinya Pak? Khusus untuk pelajaran Bapak, minimal yang masuk ke dalam rumpun IPS ya. Ya, sejarah itu kan rumpunnya IPS masuknya ya. Bisa geografi, bisa sosiologi, sejarah, ekonomi, kan seperti itu. Akuntansi masuk ke dalam rumpun IPS. Gitu ya Pak. Nah, apakah pernah sudah ada komunitas Kalau di praktisi? sini kalau dulu yang mulai ada KKG ya. Kalau KKG itu kita itu melakukan apa yang mau kita siapkan, misalnya buatan bungkus, dan MP, silabus gitu ya, semua rencana sampai asesmen itu pernah kita lakukan dulu. Tapi kan sering berjalan waktu kita tuh banyak ketemunya di MGMP, DMP sejarah Kabupaten. Tapi setelah dari MGMP ditularkan enggak ke teman-temannya? Ya. Diimbaskan enggak ke teman-temannya? Yang sekunci kita sejarah sih kita lakukan dan membuat modul bersama dengan petugas. Nah, itulah yang disebut dengan komunitas praktisi. Ya, itu bisa komunitas praktisi kecil yang ada di sekolah, kemudian bisa melebar ke kecamatan atau bahkan langsung ke kabupaten, provinsi, bahkan nasional seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi selama ini mungkin sudah pernah ada ya, cuman vakum aja terkadang seperti itu, atau bukan vakum, atau lebih jelasnya kurang itu ya, kurang terjadwal Terus ya. gue matiin ini. Mungkin yang saat itu mungkin kita belum melakukan secara rutinitas dan sedang tersusun. Tapi setidaknya kita sudah menyebutkan apa yang kita sudah rencanakan. Ya. Jadi intinya nanti muaranya ke komunitas belajar khusus di sekolah ya. Dari praktisi kemudian ke kombel sekolah. Kombel sekolah juga nanti merambah ke kombel kecamatan, kemudian kombel kabupaten dan kombel nasional. Baik. Bapak selama ini sudah pernah mengikuti kombel di luar sekolah atau di sekolah sudah ada? Kombel Yang di sekolah kita baru mulai merintis tahun ini kita udah bergabung. Dan untuk di luar saya sih ikutnya yang guru ID ada seminarnya itu ada pembelajaran sejarah juga, ada pembelajaran tentang olah juga. Saya sih di situ bukan sebagai pengurus tapi sebagai anggota. Dan di situ kita menentukan tema-temanya saja, tapi sudah cari siapa yang akan menjadi narasumber itu seperti itu. Jadi nanti diharapkan setelah ini muncul minimal aktif kombel sekolahnya ya. Mungkin dibentuk siapa pengurusnya, ketuanya, kemudian wakilnya, bidang IT-nya. Kalau perlu bendahara, kalau itu nggak harus ada sih, soalnya kan kebanyakan kombel juga kalau lintas jenjang juga dia online, bisa tidak memerlukan biaya, hanya gabung dengan ID belajarnya ya, emailnya juga seperti itu. Jadi kalau nanti diaktifkan kembali, minimal dijadwalkan melaksanakan kombel itu rutin, apakah 1 bulan sekali ataukah 2 minggu, kemudian waktunya juga 2 minggu itu setiap
minggu keberapa, kemudian jamnya jam berapa, harus ada jadwalnya. Kalau kita sih kemarin diskusi sama Muslihat juga, karena beliau yang ketua komplotnya sudah diskusi, penjadwalan sudah diutarakan, kalau pengurusannya sudah. Insya Allah sih kita mulai dari minggu kemarin kita udah mulai dan itu udah ada nama-namanya. Jadi kita itu berbagi praktik baiknya itu semua mata pelajaran bisa masuk di dalamnya. Iya. Ya kalau komplit semua baru masuk. Praktisi hanya praktis yang dia temui saja. Baik, ada pertanyaan mengenai kompil dan komunitas praktisi? Cukup, silakan Bapak melanjutkan tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ibu semua kalau di sini ya, ini visi dari Studio Startup, aku melihat Indonesia. Dari situ video. Iya. Apa emang? Dari situ. Kalau sudah, silakan ditempelkan di depan. Masukkan yang pertama. Memberikan murid-murid yang seperti apa? Silakan dipakai bagian. Kita memberikan murid-murid yang seperti apa? Silakan. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga itu. Di bawah mana yang tanya? Yang dimasukkan baik ibu, saya bacakan. Saya bacakan. Kita menunjukkan murid-murid yang seperti apa? Yaitu kita menunjukkan murid yang pertama itu berakhlak mulia, kreatif dan inovatif, sehat dan bahagia. Lalu yang kedua, kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, mampu mengembangkan bakat dan potensi dirinya. Yang ketiga, berakhlak mulia, teknologi, berbudi, pekerti luhur. Berakhlak mulia, berbudi, pekerti luhur. Kita sukses dalam menggapai cita-citanya dengan mudah, bisa memahami ilmu yang saya ajarkan, mematuhi tata tertib sekolah. Nah, kalau dilihat dari kelima ini ya, positifnya bisa saya simpulkan bahwasanya murid yang kita impikan itu berakhlak mulia. Ya, saya pikir semua di positif ini membahas berakhlak mulia. berakhlak mulia. Satu, berarti dituliskan. Satu, berakhlak mulia. Set. Bisnisnya ya. Jadi langsung di set berakhlak mulia. Jadi setuju Bu, berakhlak mulia muridnya? Iya.
Itu ditanya Pak. Bapak menyimpulkan nggak setuju nanti. Jadi Bapak itu seolah-olah sekarang itu memimpin. Bapak menjadi seorang pemimpin pembelajar. Ya, kurang lebihnya kepala sekolah untuk merumuskan visi sekolah. Nah, visi sekolah itu bukan hanya dirumuskan oleh kepala sekolah sendiri, tetapi seluruh warga sekolah. Nah, ini kan miniaturnya, kecilnya. Jadi nanti kalau Pak Jul jadi kapsek, dikumpulkan seluruh warga sekolahnya, yuk kita bikin visi bersama-sama. Stepnya seperti ini. Setuju Ibu, ini visinya itu berakhlak mulia yang pertama karena semuanya membahas tentang berakhlak mulia. Lalu yang kedua itu kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Saya bacakan dulu. Selain berakhlak mulia ada nggak yang inovasi itu ada nggak? Ada. Ada. Cuma semua di Iya, maksudnya kan disampaikan. Pasti bukan lah kok ya ada berakhlak mulia aja, yang lainnya enggak. Ibu mau apa? Kecil banget kan hari ini. Sama Pak Jul. Oke. Baik, ditulis ini inovatif Dan kreatif. dan kreatif. Inovatif dan kreatif. Nanti visinya peminat ini, ada ini. Kalau nggak ada ini, berarti visinya Bapak salah mencek. Siap. Berikutnya itu kita percaya bahwa murid adalah Masih ada lagi. Yang mana itu yang udah nasional? Menguasai teknologi. informasi teknologi. Siap. Udah. Tulis aja di situ. Nggak apa-apa Bu. Kan proses. Semua kan proses. Ini masih ada kan? Ya masih ada lihat apa? Taruh di situ aja ya. Nah, nanti sendiri menulis. Jadi apa gambarnya tadi? Dari apa kayak Teknologi. Menguasai teknologi. Teknologi sama bukan dulu Pak. Kalimat penumpangnya yang kedua apa? Lalu yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah apa Bu? Kita percaya bahwa murid adalah Apa sih? Ditulis ya. Kita percaya bahwa murid adalah pertama, kita percaya bahwa manusia yang perlu dituntun, manusia yang punya bakat dan potensinya masing-masing, memiliki potensi yang bisa dikembangkan, memiliki minat untuk kemajuan dirinya,
kita percaya bahwa murid adalah mempunyai potensi sesuai dengan bakat dan minatnya. Anak-anak hebat mempunyai cita-cita yang tinggi, memiliki potensi yang beraneka ragam, memiliki bakat yang luar biasa, memiliki minat yang perlu dikembangkan, memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki kesadaran untuk selalu berbuat baik. Kalau dilihat dari semuanya, itu diantaranya tentang potensi siswa kita ya, minat dan bakat. Setuju? Setuju. Saya ketik dulu. Mengutamakan Saya sebagai guru sebagai guru paling berfokus untuk murid. Jadi di sekolah saya mengutamakan apa? di sekolah satu sekolah. Di sekolah saya mengutamakan Oh, itu gitu. sesuai. Kita udah selesai. Kasih timer wanita. Mantap wanita. Iya benar ini. Udah ada keseluruhan siswa. Oh Dia bego. Ini tinggi. Baik, langsung saya bacakan yang ketiga. Di sekolah kita mengusahakan pertama, disiplin dalam segala hal. Yang kedua, mematuhi tata tertib peraturan sekolah yang sudah dibuat. Yang ketiga, melakukan tugas sesuai dengan tupoksi. Yang kedua, peduli kepada lingkungan sekolah, sikap saling peduli dan kekeluargaan. Setiap warga sekolah menjalankan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Lalu kedisiplinan, kekeluargaan, kekompakan, kemajuan sekolah bergotong royong. Kita mengutamakan kepentingan siswa, yaitu kebutuhan dan keberhasilannya. Kalau dilihat dari kelima-limanya, itu tertuju kepada disiplin dalam segala hal. Ya, karena di sini ada tata tertib sekolah juga, ada peraturan. Di sini juga ada tentang lingkungan sekolah, ya. Yang mana itu tertib semua, ya. Lalu menjalankan dengan tanggung jawab. Setuju nggak? Setuju ya. Disiplin dan tanggung jawab. Berarti enggak? Disiplin dan tanggung jawab. Jalan. Ada yang cek. Ketemu orang cek. Lalu yang ke murid
di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa jago mengarang yang lebih tadi. Di sekolah kita sadar betul bahwa pertama dia dalam proses belajar sebagai peserta didik, dia ini siswa ya, dia butuh bimbingan dan arahan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa tepat waktu datang ke sekolah, harus membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa memerlukan bimbingan dan arahan. Sadar kedisiplinan kunci keberhasilan. Sopan santun juga penting, mentaati kata penting suatu keharusan. Jadi kalau bisa dilihat di sini adalah kata-kata yang dibuat tentang harapan, yang mana siswa butuh bimbingan dan arahan. Ya, hampir semua kalimatnya butuh bimbingan dan arahan. Lalu yang kedua, mematuhi dan tertib suatu keharusan. Setuju? Berarti ada dua ya. Silakan kalau ibu-ibu misalkan apa yang disimpulkan Pak Jul kurang pas, masih ada harusnya seperti ini Pak, silakan. Kita berdiskusi itu bebas kok. Jadi bebas untuk mengungkapkan pendapat kita sesuai dengan etika diskusi. Jadi enggak terpaku sama Pak Jul ini ya. Sama ketika ibu mengajar di kelas, kemudian menerapkan sistem diskusi, gitu. Kalau ibu murid-muridnya diskusi, kemudian ibu di depan, bagaimana anak-anak tentang ini? Begini ya. Tapi kan kelasnya nggak bisa ini, kelas mati. Nggak apa-apa ibu, ngomong aja. Ayo, kita belajar bareng-bareng kok. Bukan berarti saya lebih pintar dari ibu, bukan. Bareng-bareng saja. Jadi saya paling memberikan masukan sedikit-sedikit saja. Kan yang punya sekolah ibu. Kecuali saya ke sekolah. Membutuhkan dan arahan tadi ya. Itu kan bimbingan ya. Butuhkan bimbingan dan arahan.
Lalu mematuhi tata tertib sudah menjadi keharusan. Ya. Setuju atau mau ditambahkan? Setuju. Lalu yang keempat, kita warga sekolah ini yakin untuk yang keempat, kita dan warga di sekolah ini yang lima, kita dan warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini yakin untuk saya bacakan. Kita warga sekolah ini yakin untuk pertama terwujudnya misi sekolah. Lalu yang berikutnya kedua, memajukan sekolah, mengantarkan murid menggapai impiannya, mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan siswa di sekolah, mewujudkan visi dan misi sekolah, menjadikan sekolah yang unggul dan berprestasi, selalu taat dan patuh kepada aturan yang sudah ditetapkan. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya mewujudkan visi sekolah menjadikan sekolah yang unggul dan berprestasi. Lalu di sini ada juga memajukan sekolah yang mengantarkan murid untuk menggapai impiannya. Setuju? Setuju atau gimana? Ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau dilihat dari kalimatnya itu tentang visi semua. Ya, setuju? Baik, visi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saya tanya semuanya. Kita dan warga lain di sekolah ini paham bahwa
Ada pengawas umum. Belum saya belum mengajukan pengawasan. Masih menunggu isi yang datang dari mau saya bikin sesi isinya benar, bikin sesi isinya iya habis. Oke, udah selesai. Paham bahwa pertama semua tertib wajib dipatuhi, harus ada kekompakan dan kerjasama untuk mencapai visi, harus ada kekompakan dan kerjasama untuk mencapai visi. Berikutnya, memahami siswa memiliki kemampuan untuk berhasil di masa depan. Siswa memiliki motivasi dan semangat untuk berhasilnya. Keberhasilan itu wajib dijaga. Pendidikan itu penting, belajar kunci dari keberhasilan. Kemajuan sekolah tanggung jawab setiap warga sekolah. Setiap warga sekolah wajib menjalankan peran masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Kita dan warga sekolah lebih paham bahwa keberhasilan lingkungan sekolah adalah tugas bersama, tanggung jawab dengan tugas masing-masing. Jadi kalau dilihat dari apa yang sudah dibuat, ya tidak terlepas dari kata tertib yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi. Lalu yang keduanya yaitu harus kompak dan kerjasama untuk mencapai visi bersama. Lalu berikutnya melakukan peran dan tanggung jawab masing-masing. Setuju? Kita tentuin isian dari rumpang tadi, lalu isi jadi pertanyaannya. Jadi setelah apa yang kita lakukan tadi dengan kalimat rumpang mengerucut ke visi, apa sih visi tersebut? Gitu. Visi itu apa? Gitu. Muncul dalam benak kita pertanyaan sebuah visi. Visi adalah gambaran jangka panjang tentang keadaan yang diinginkan di masa depan. Dari kalimat rumpang tadi kan sudah disimpulkan ya Pak ya? Sudah. Nah, baik, dilanjut ke visinya tadi. Ini visi sekolah. Ya, jadi kalimat visi itu isinya ada apa saja? Jelaskan dulu. Nah, scroll ke atas Pak. Scroll ke atas dulu. Nah, stop. Ada tiga penyemangat kalimat visi. Yang pertama, visi itu harus memiliki makna. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, tapi visi itu harus mempunyai kata yang bermakna. Kemudian visi itu di dalamnya ada penyemangat. Kemudian yang ketiga ada menggerakkan hati. Itu yang disebut dengan visi sekolah. Ya, ada tiga kalimat visi, memiliki makna, kemudian menyemangati dan menggerakkan hati. Setelah ada masukan dari ibu-ibu dari beberapa kalimat rumpang, stepnya tadi ada 6, ya, maka terlepas dari itu, mungkin Pak Jul sudah mempersiapkan visi. Apakah masuk visi yang dibuat oleh Pak Jul? Coba ditampilkan visinya Pak. Tadi. Sebelumnya ini visi yang pernah saya buat dalam pembelajaran di LMS yang juga dapat dari Propol juga, mewujudkan pelajar yang berkarakter profil pelajar Pancasila yang beriman, mandiri, kritis dan berprestasi dalam lingkungan belajar
yang kondusif, mendukung kebahagiaan serta potensi maksimal setiap siswa. Sebelum itu kita buka bersama-sama visi sekolah yang ada di sini. Kita bandingkan visi sekolah yang ada dengan visi yang dibuat oleh Pak Jo. Visi sekolah yang ada di sini. Bawah. Ini saya dapatkan visi sekolah dari Ibu Vera yang sudah dibuat. Berakhlak mulia, unggul dalam berprestasi dan berbasis unikat. Nah, kalau ya benar ya. Nah, yang sudah kita bahas juga ya. Lalu yang saya sendiri bisa lihat ya semua, Bu Nita, Bu Ria. Lalu ini yang saya buat. Bisa dibandingkan nggak Pak? Maksudnya visi sekolah yang ada di kelas ini, kemudian visi Bapak sendiri. Maksudnya ya kalau jadi yuk kita bandingkan visi yang sudah ada dengan visi yang baru dibuat oleh Pak Jo. Jadi mohon maaf ya Ibu Bapak sebelumnya. Jadi maksud di sini pemaparan Pak Jo bukan untuk merubah visi yang sudah ada, tapi hanya membandingkan maksud nggak gitu dengan apa yang sudah didiskusikan pada hari ini. Kalau misalkan dengan seizin Bapak Kepala Sekolah dan yang lainnya, oke, sepertinya visi kita ganti dan masuk dengan yang baru, ya itu mangga aja Bapak ya. Nanti selain visi berarti ada misi. Misi itu runtutan dari visi, penjabaran dari visi. Misi itu. Misi, jabaran dari visi. Bisa Bapak? Apakah itu di copy paste aja, kemudian di atasnya visi Bapak, kemudian visi Bapak ada di bawah. Itu kan pendek ya visinya ya? Ya, di copy paste aja. Tetap di PowerPoint-nya. Nah, itu di copy. Berakhlak mulia. Unggul dalam prestasi dan berbasis cita. Itu di copy paste aja ya. Enter di atasnya di enter di nah di situ ditaruh. Visi sekolah itu berakhlak mulia, unggul dalam berprestasi dan berbasis cita. Dan visi saya dulu itu menunjukkan pelajar yang beraktif, tampil pelajar Pancasila yang beriman, mandiri, kritis dan berprestasi dalam lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung kebahagiaan serta potensi maksimal setiap siswa. Kalau tadi kalimat tentang yang dibuat
ada 6 kalimat tumpang ya yang sudah dibuat. Apakah kalimat tumpang yang sudah dibuat itu di dalamnya ini visi guru ya? Kita konsep visi guru tersebut apakah masuk dengan kalimat tumpang masukan dari ibu-ibu? Apakah di dalamnya itu sudah masuk di situ? Ada sebagian. Ada sebagian. Kemudian yang belum ada yang apa? Perlukah ditambahkan untuk visi guru? Kalau boleh saran, Ya. visi itu jangan terlalu banyak kalimatnya karena kalau dia mudah diingat oleh semua warga sekolah. Ya. Iya. Mungkin ini dipersempit lagi ya kalimatnya. Menunjukkan daripada menunjukkan belajar melakukan profil belajar. Beriman mandiri kritisita dan maksimal profil belajar. Oke. Jadi ini maksud sudah mencakup banyak. Jadi untuk mewujudkan pelajar yang berkarakter profil pelajar Pancasila, itu profil pelajar Pancasilanya itu kalau bisa dihapuskan. Kenapa? Karena di dalamnya itu sudah ada profil pelajar Pancasila itu apa saja sih di dalamnya, beriman dan bertakwa, berpikir kritis di situ. Maksud di sini kenapa visi harus ada profil pelajar Pancasila? Maksud di sini ya bukan profil pelajar Pancasila ditempelkan kata-kata itu, enggak Pak. Tapi termuat di dalamnya profil pelajar Pancasila kan ada 6 karakter. Nah, minimal dalam pembuatan visi itu ada profil pelajar Pancasilanya dari 6 karakter itu. Mau itu include di dalamnya 2, 3 atau semuanya nggak apa-apa. Tapi jangan dituliskan Profil pelajar Pancasila. profil pelajar Pancasila. Tapi sudah masuk. Sudah masuk profil pelajar Pancasilanya. Dan satu lagi, profil itu bermakna dan bisa dibaca oleh khalayak umum. Artinya orang tua murid, warga sekolah, atau bahkan warga yang lain, masyarakat awam itu bisa memaknai kalimat itu. Belum tentu orang lain mengerti profil pelajar Pancasila apaan isinya, gitu kan? Jadi profil pelajar Pancasila yang bagaimana, nanya-nanya lagi. Jadi profil itu yang simple, jelas dan mudah. Ya. Jadi profil pelajar Pancasilanya dihapus karena di situ sudah ada beriman, mandiri, berkarakter, kritis, berprestasi, seperti itu. Jadi nanti kalimatnya dipersempit lagi. Ya satu tadi udah dihafal, udah diingat, gampang melekat di hati gitu ya. Jadi jangan kata-kata yang susah, tapi bermakna kata-katanya. Dan tadi diambil sebagian dari kalimat tumpang yang sudah dijabarkan. Isinya mewujudkan pelajar yang Dan berprestasi. Ada yang mau ditambahin? mewujudkan pelajar yang berkarakter. Beriman mandiri itu kan udah karakter. Nggak usah disebutin lah, karakternya nggak usah terlalu dirinci. Iya, nggak usah disebutkan. Kalau berkarakter itu banyak. Mewujudkan pelajar yang beriman, itu bisa itu mewujudkan pelajar yang berakhlak mulia. Berarti kan beriman ya, berakhlak mulia, mandiri, kritis dan berprestasi. Mandiri, Kritis dan prestasi. berprestasi. Udah belis. Tidak usah dalam lingkungan
misi. Mewujudkan pelajar yang berakhlak mulia, mandiri, kritis, dan berprestasi. Itu berbasis kejutan. Berbasis kejutan. Tapi nggak boleh ada dan 2 kali. Jadi itu sama. Di pemain itu Ini harus ada kata-kata mewujudkan, karena itu adalah impian, gitu ya. Jadi impian apa yang akan kita wujudkan? Seperti apa siswa kita di masa depan? Jadi Kak Jo menginginkan mewujudkan pelajar yang berakhlak mulia, mandiri, kritis, berprestasi, dan berbasis kejutan. Silakan dilempar. Iya, setuju. Setuju. Ada masukan lagi nggak? Ada tambahan dari Ibu. Pertanyaan Ya. kalau visi sekolah itu fokusnya apakah kepada pelajarnya saja atau kan kalau karena saya ikut buat sekolah yang kan kalau itu kan kita fokusnya seluruh warga sekolah, maksudnya tidak menggunakan kata pelajar. Jadi yang berakhlak mulia bukan hanya siswanya aja, gurunya juga. Jadi apakah harus menggunakan pelajar atau gimana? Apakah pelajarnya itu sih pertanyaannya. Pertanyaan aja kira-kira gimana? Masih pertanyaan. Kalau saya kemarin sudut pandang visi yang saya buat kemarin, saya sebagai guru gitu ya, untuk menunjukkan siswa bagaimana dia belajar yang berakhlak mulia, yang awalnya belum bisa berakhlak mulia, berkarakter prima, tadi mandiri, kritis, dan berprestasi di lingkungan belajar yang kondusif. Karena Mindsetnya saya sebagai guru, bukan mindsetnya sebagai seluruh warga sekolah itu kemarin buatnya. Itu juga Berarti kalau visi yang sebenarnya, kalau visi sekolah yang sebenarnya untuk seluruh warga sekolah, bukan untuk guru saja. Jadi bisa dari Bu. Jadi visi sekolah kan kalau tadi kita muaranya kan di murid ya. Sekolah itu kita kasih untuk mencetak pelajar yang bagaimana, kemudian dituangkan di dalam visi sekolah. Jadi harusnya visi sekolah itu menitik beratkan ke siapa? Pelajar, karena kita mencetak pelajar. Tapi untuk misi silakan nanti dijabarkan bagaimana untuk mewujudkan seorang pelajar yang berakhlak mulia dengan misi seperti apa. Turunannya, tapi kita stop berhenti di visi ya. Untuk misi kelanjutannya silakan nanti dibahas di luar sesi ini. Dan dilanjutkan dengan prakarsa perubahan Prakarsa perubahan. yang saya buat. Jadi visinya ini apa? Mewujudkan pelajar yang berakhlak mulia, mandiri, kritis, berprestasi, dan berbasis digital. Iya. Yang saya buat sebelumnya itu ya, prakarsa perubahannya adalah meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran berkolaborasi untuk membentuk karakter mandiri yang kritis. Ini yang tadi, yang sebelum direvisi. Nah, yang ini boleh Mandiri dan kritis. Mandiri. Inovasi. membentuk karakter mandiri. Saya pengaruh ini, ya, bisa nggak mempertahankan? Kalau saya kolaborasi
kolaborasi itu kan siswa dengan guru harus saling bekerja sama, saling terbuka satu sama lain gitu ya, saling mendengarkan dan juga saling bertanya dan menjawab gitu ya dalam keadaan diskusi di kelas. Kalau saya lebih cenderungnya seperti ini karena saya mau pembelajarannya banyak diskusi kelompok dan yang lainnya, karena sejarah itu tidak bisa hanya kepada gurunya saja sebagai sumbernya, tapi juga ada banyak sumber, tapi perlu diskusikan, perlu di kolaborasi sama siswa, sama dengan sejawat juga. Jadi itu menurut saya sesuai dengan visi yang sudah saya lakukan sebelumnya. Tapi Bapak menginginkan anak-anak itu berinovasi enggak dalam pembelajaran? Apakah cukup anak itu belajar dengan diskusi kemudian secara kritis menanggapi diskusi tetapi tidak ada hasilnya, tidak ada inovasi? Ini harus dijawab ya. Iya. Mungkin ya seharusnya sih memang dari hasilnya ya yang kita harapkan itu ada hasil karya siswa yang mungkin ya bisa dibilang berinovasi di dalamnya, ada kreativitas siswa, Produk yang dihasilkan. ada produk yang dihasilkan. Menurut saya perlu. Apa ditambahkan? Karena sebelumnya saya terpikirkan hanya mandirinya kritis. Iya. Karena dalam diskusi kelompok seperti itu. Iya. Berarti bisa masuk masukan saya untuk berinovasi. Siap bisa. Tapi jangan terpengaruh dengan saya ya. Saya kan hanya istilahnya memberikan masukan. Apakah setiap kita mengajar kemudian hanya sekedar diskusi, anak kritis mengikuti diskusi, tetapi tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan satu produk. Padahal kita mengajar itu menginginkan anak itu ini pembelajaran yang saya berikan cara membuat tempe. Berdiskusi itu cara membuat tempe contohnya. Oh, cara membuat tempe begini. Dah, stop berdiskusi itu. Berarti tidak menghasilkan tempe. Iya, betul. Hanya ngomong-ngomong aja, tapi tidak ada produknya. Harus ada kan? Harus ada. Iya, apalagi setingkat selevel SMA. Gitu. Jadi harus ada inovasi. Nanti membentuk karakter ini yang kritis dan inovasi. Tapi ini lebih menekankan kepada hasil ya, hasil atau produk. Sudah rasa perubahan cukup ya gitu, ada yang ditambahkan? Cukup bukan rasa perubahan. Baru kreatif dan inovatif. Kalimatnya itu Pak. Kalimatnya. Inovasi itu kan. Kalimatnya tolong disusun dengan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, kolaborasi, karakter mandiri, kreatif dan inovatif. Inovatif. Cukup kualitas. Jadi proposal perubahan itu awalnya seperti apa? Jelaskan. Proposal perubahan. Kita langsung mencari di sini. Dari visi kemudian lalu ada setelah visi bawahnya apa? visi ini komponen visi yang tadi sebelumnya, ada
yang kelasnya sesuai dengan visi, lalu sesuai komponen visi itu harus satu ada karakter, ada profil pelajar PSA, kemudian ada nilai-nilai ya yang memuat di dalamnya. komponen visi itu ada karakter yang di slide ini, lalu ada profil, lalu ada prestasi. Lalu berikutnya sebelum sudah komponen visi, keterkaitan visi dengan soal guru. Kalau yang sebelumnya yang saya buat, guru mengajar dengan berkolaborasi dengan siswa, guru melakukan pembelajaran yang mandiri, guru menjadi teladan, guru memberi kebebasan kepada anak untuk berkreasi, guru menuntun anak dalam pembelajaran. Lalu keterkaitan visi dengan orang tua juga, itu mendampingi dan mengarahkan anak dalam proses pembelajaran. Nah, lalu yang berikutnya itu tentang EI, yaitu inspirasi apresiatif. Konsepnya dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif berbasis kekuatan. Dalam implementasi, EI digunakan dengan menggali hal-hal yang positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Jadi Pak Jul melakukan prakarsa perubahan ini berdasarkan ciri apresiatif atau benar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tadi enggak tiba-tiba saya mau bilang tiba-tiba ke prakarsa perubahan. Jadi ada tahapannya Bapak. Bapak itu membuat prakarsa perubahan itu dari apa? Dari I, yaitu inquiry apresiatif. Turunannya I itu apa? Yaitu dengan menggunakan kanvas bagja. Jadi bukan bagja itu kalau dalam bahasa Sunda apa? Bahagia. Gitu. Ya, mewujudkan murid yang bahagia, bagja bahagia. Tapi bagja di sini itu ada paparannya, ada kepanjangannya. B itu apa? Nah itu dijelasin dulu baru ke prakarsa perubahan. Nggak tiba-tiba ke prakarsa perubahan. Benar nggak? Iya benar. Itu adalah bagian pertama. B buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabaran rencana, A atur eksekusi. Nah, pemahamannya yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Sudahkah Bapak membuat pertanyaan utama untuk prakarsa perubahan? Kira-kira murid saya di masa depan akan menjadi apa? Itu adalah kalimat utama, ya, kalimat pertanyaan utama. Saya menginginkan murid saya seperti apa di masa depan? Impian saya di masa depan akan menjadikan murid seperti itu. Itu adalah buat pertanyaan utama. Kemudian A apa Pak? Tadi dibaca aja. Ambil Pelajaran. Bapak mengambil pelajaran atau pengalaman yang lalu-lalu, pengalaman yang sudah Bapak lakukan ketika melaksanakan pembelajaran. Ambil pelajaran. Seperti apa? Oh, kalau murid itu masuk 2 shift, kebanyakan yang shift siang itu sudah tidak ada tenaga, males karena cuacanya panas, situasinya pasti ngantuk, ya. Kemudian guru-gurunya juga udah lelah. Kan pembelajaran. Ambil pembelajaran dari situ. Berarti kalau saya membuat suatu pembelajaran, membuat suatu kegiatan, tidak mengambil di jam-jam yang lelah. Kemudian Y, gali mimpi. Kita gali mimpi, dream. Kita berandai-andai, memimpikan
ini akan menjadi sekolah yang seperti apa? Yaitu sekolah impian. Sekolah impian. Kemudian jabarkan rencana untuk menjadikan sekolah impian. Rencananya saya akan seperti ini. Misalkan Pak sebagai seorang pemimpin, izin Pak ya, Pak Jara atau Pak Jul misalkan. Agar kondisi pembelajarannya saya akan membuat sekolahnya menjadi solusi. Yang kedua, melengkapi fasilitas yang ada, gitu kan rencananya. Kemudian membangun sarana dan prasarana dan sebagainya. Itu rencana. Kemudian atur eksekusi. Waktunya kapan? Jadi rencana itu kapan dilaksanakan? Nah, itulah yang disebut dengan kanvas kerja. Jadi tahapan-tahapan untuk melakukan suatu perubahan. Berangkat dari mana? Kita bikin pertanyaan pertama. Setelah pertanyaan pertama dapat, kita ambil pelajaran yang sudah ada. Oh, sekolah itu kalau 2 shift ternyata pembelajarannya kurang maksimal. Saya memimpikan sekolah ini menjadi 1 shift pembelajaran. Kemudian rencananya apa ya? 1, membangun sarana dan prasarana. 2 shift karena gedungnya kurang. Jadi saya akan mengusulkan pembangunan gedung, penambahan gedung supaya menjadi 1 shift. Kemudian melengkapi sarana dan prasarana yang ada. Nah, waktunya kapan? Kita atur eksekusinya. Waktunya kira-kira 1 tahun mendatang atau dimulai pertengahan tahun. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut dengan Bagja untuk menuju ke prakarsa perubahan. Prakarsa perubahannya apa? Ya? Apanya? Langsung ke Bagja aja tuh Bagja udah saya jelaskan. Jadi Bapak ke bawahnya Bagja menurut Bapak dengan prakarsa perubahan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran kolaborasi untuk membentuk karakter mandiri, kreatif dan inovatif. Itu Bagjanya seperti apa? Coba dilihat. Buat pertanyaan dulu. Pertanyaan utamanya apa? Agar perubahannya tercapai. Ya, pertanyaannya yang dibuat pertanyaan pertama itu ada. Pertanyaan pertama itu apa yang dapat dilakukan oleh kita sebagai komunitas sekolah untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran kolaboratif sehingga mereka dapat mengembangkan karakter mandiri dan berpikir kritis. Lalu daftar tindakannya yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mengamati pelaksanaan pembelajaran berkolaboratif di dalam kelas untuk melihat bagaimana siswa berinteraksi dan berkomunikasi. Itu untuk yang B-nya buat pertanyaan pertama. Lalu yang kedua itu ambil pelajaran. Itu pertanyaannya yang pertama, siapakah orang yang telah berhasil meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran berkolaborasi di sekolah kita? Jawabannya yaitu ada guru dan staf yang telah meningkatkan keterlibatan siswa dalam observasi kelas mereka untuk melihat pembelajaran yang berkolaboratif secara langsung. Lalu yang kedua, bagaimana cara yang efektif untuk mengarahkan perhatian siswa ke arah yang positif saat berpartisipasi dalam kegiatan berkolaborasi, yaitu mengobservasi kelas-kelas yang berhasil mengarahkan perhatian siswa secara positif dan membuat kuesioner untuk siswa dan guru guna mengumpulkan data tentang teknik efektif dalam mengarahkan perhatian siswa. Di sini pertanyaannya, siapa orang yang telah berhasil meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran
siswa itu berkolaborasi dengan staf dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa, bukan hanya di kelas, tapi kan juga siswa membutuhkan juga staf. Ketika ada dokumen atau hal yang perlu ketemu, itu ya mereka bisa langsung bertanya langsung ke TU-nya. Jadi bukan guru atau staf daripada. Jadi guru yang telah melibatkan nah ini maksudnya gini Pak, siapakah orang yang telah berhasil meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran kolaboratif di sekolah? Maksud di sini itu tindakannya guru itu ngapain gitu loh Pak? Gurunya ngapain? Mengobservasi kelas. Observasi. Maksudnya itu kan gurunya sedang melakukan kegiatan pembelajaran kelas berkolaborasi, dan juga untuk tahu di mana guru berkolaborasi otomatis ada pengawasan mereka mengamati kan, atau dikasih jawab mengamati guru tentang pembelajaran kolaboratif. Maksudnya seperti itu untuk Ya, berarti di sini data tindakannya adalah guru dengan teman sejawat mengobservasi proses BKBN. Kegiatan KBN. Nah, itu ya ke semua. Nah, itu yang berkolaboratif kan dari kemudian yang kedua, bagaimana cara yang efektif untuk mengarahkan belajar siswa ke arah yang positif saat berpartisipasi dalam pembelajaran kolaboratif. itu mengobservasi kelas-kelas yang Nah, itu tindakan. Jadi tindakannya bagaimana, cara yang efektif. Nah, cara yang seperti apa yang Bapak gunakan untuk menjadikan siswa itu berkolaboratif dan aktif gitu. Iya. Ya, mengobservasi kelas. Tindakannya itu kita melakukan observasi kepada kelas-kelas yang berhasil dalam mengarahkan perhatian siswa secara positif dan membuat personal untuk siswa dan guru guna membuat kata-kata dan teknik efektif yang mengarahkan perhatian siswa. Mungkin kalau disingkat aja ya. Coba ibu yang lainnya gimana? Maksudnya tindakan yang bisa meningkatkan meningkatkan keterlibatan siswa gitu, misalnya Iya. menggunakan Pembelajaran yang pembelajaran berdiferensiasi atau inovatif gitu Pak. Bukan mengobservasi lagi, tetapi Bapak melakukan pembelajaran yang inovatif. Kan tindakannya. Ya, melakukan pembelajaran berdiferensiasi misalnya, atau pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, itu kan bisa. Kemudian mengadakan refleksi setelah pembelajaran, seperti itu ya. Mengadakan refleksi setelah pembelajaran. Jadi refleksi itu bisa berupa pertanyaan yang simple, nggak harus tertulis. Bagaimana anak pembelajaran hari ini? Gitu. Atau silakan tuliskan emoji, gitu, ditempel di kertas post-it. Mungkin cukup ya. Ya. Berikutnya dari mimpi. Pertama pertanyaannya adalah kebiasaan baru apa yang dapat kita tanamkan di kelas untuk mendorong siswa terlibat dalam pembelajaran kolaboratif. Di saya jawabnya tindakannya mengamati kelas yang menerapkan pembelajaran kolaborasi yang serta mendiskusikan dengan guru lain
yang memiliki pengalaman yang dalam penerapan pembelajaran kolaboratif. Mungkin ada masukan? Ada masukan? Tindakannya ya. Tindakan yang dilakukan untuk mendorong kolaborasi atau tindakan penyelidikan. Jadi pertanyaannya Pak Jul itu kebiasaan baru yang dapat kita akan di kelas untuk mendorong siswa terlibat dalam pembelajaran kolaboratif. Kebiasaan baru apa sih yang Terlibat, yang ditanamkan di kelas? Mungkin kan Bapak di situ tulisnya mengamati kelas lain, tapi mungkin dituliskan hasil pengamatannya, hasilnya apa? Berarti kan yang dapat mendorong siswa terlibat itu apa sih? Mungkin ditambahkan hasil pengamatannya. Kalau memang sudah diamati kan berarti. mengamati dan Bapak kan itu mengamati kelas lain yang telah berhasil menerapkan pembelajaran kolaboratif. Yaitu misalnya apa? oh ya. Serta mendiskusikan dengan dunia ya berarti yaitu apa hasilnya yang didiskusikan atau yang diamati kelas lain itu apa kebiasaannya berarti misalnya Keterlibatan siswa dalam pembelajaran kolaborasi untuk membentuk karakter mandiri, kreatif, dan inovatif. Semoga prakarsa perubahan akan diaplikasikan dalam pembelajaran Pak Jul selama ini nanti dalam kedepannya. Jadi Bapak Ibu boleh berkolaborasi dengan Pak Jul untuk melihat prakarsa perubahan yang sudah dibuat Pak Jul dalam proses belajar mengajar di kelas. Ya, jadi menginginkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran berkolaborasi. Baik, seperti itu. Saya ingin refleksi pada diskusi kali ini perwakilan untuk Ibu Bapak semuanya. Ibu refleksinya. Jadi dari diskusi ini apa yang sudah dihasilkan, ilmu apa yang didapatkan dari diskusi ini? Ntar kita berbagi Pak. Ya nanti berbagi. Terima kasih. Iya. Nama saya Ferhani Fatimi, mengajar matematika. Biar pinter lu di sini, Gur. Mungkin refleksi apa yang Materinya anjing. kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, jadi mengetahui ya dasar-dasar atau teknis tata cara langkah-langkah dalam membuat visi sekolah seperti apa. Karena biasanya itu kita langsung merumuskan kalimat tanpa menggambarkan dulu impian atau maunya ini, jadi tidak bermula dari murid ini mau dijadikan seperti apa. Kasih apa-apa. Kita hanya fokus pada kalimat akhirnya, biasanya seperti itu. Jadi ilmu atau wawasan yang kami terima pada hari ini, yang pertama di sana bahwa dalam menyusun visi atau gambaran masa depan yang diinginkan ya harus berawal dari murid itu sendiri sebagai objek. Sekarang kita sebagai sekolah yang kita hasilkan itu muridnya, jadi fokus kepada muridnya. Itu lalu yang selanjutnya bukan hanya sekedar selesai menyusun visi, tapi harus melakukan prakarsa perubahan. Jadi apa sih yang tadi sudah berjalan di sekolah kita selama ini? Apakah visi yang kita inginkan itu sudah terlaksana? Kalau yang belum berarti kan harus ada prakarsa perubahan
yaitu bagaimana caranya supaya visi yang kita harapkan ini ya bisa tercapai. Jadi dilakukan sebuah tahap perubahan. Karena biasanya kalau sudah selesai menyusun visi, ya udah Ini videonya ya. nggak melihat perubahannya apa nih. Itu sih yang kami, saya mau rasakan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.